Aku masih ingat betul siang itu. Rasanya seperti baru kemarin. Hari itu langit mendung, dan jalanan becek karena hujan semalam. Tapi aku dan ibu tetap berangkat pagi-pagi sekali dari rumah. Kami berjalan kaki lebih dari 2 kilometer ke jalan besar. Lalu naik angkot yang penuh sesak menuju sekolah. Hari itu hari Sabtu. Jadwal pertemuan wali murid kelas 12. Hari yang katanya penting. Hari yang katanya akan menentukan masa depan. Tanganku dingin sejak dari rumah. Bukan karena udara, tapi karena cemas. Perutku mual. Aku bahkan gak sanggup sarapan. Ada sesuatu yang rasanya akan terjadi, tapi aku gak tahu apa. Yang aku tahu, hatiku gelisah. Ada dorongan kuat untuk tidak datang, untuk pura-pura sakit atau sibuk. Tapi aku juga tahu, aku harus ada di sana. Walau hanya duduk, walau cuma numpang dengar. Ibu pakai kebaya lamanya, yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi tetap ia setrika rapi malam sebelumnya. Aku melihat beliau berkali-kali bercermin, memastikan jarik yang ia pakai sudah pas, memastikan jilbabnya tidak miring. Tapi tetap saja aku tahu, ibu merasa minder. Sama seperti aku. Aku pakai seragam sekolah lengkap. Rok abu-abu dan kemeja putih yang warnanya sudah agak kusam. Seragam yang sudah bertahun-tahun kupakai. Hanya satu itu. Sepatuku sudah pernah dijahit 3 kali. Tapi masih kupakai. Karena tak ada pilihan lain. Aku tahu, kami bukan keluarga yang pantas. Duduk di antara para orang tua lain yang datang dengan mobil dan baju mewah. Tapi tetap saja, aku dan ibu datang. Karena ini kewajiban. Dan, karena ibu ingin sekali mendengar kabar tentang aku dari mulut guru. Sampai di sekolah, aku merasa seperti semut di antara gajah. Aula besar itu dipenuhi orang tua yang kelihatannya punya segalanya. Ada yang pakai baju batik mahal, perhiasan berkilauan, tas branded. Mereka mengobrol dengan santai, tertawa kecil, menyebut nama anak mereka yang masuk 3 besar, ikut olimpiade, atau sudah diterima di kampus favorit. Aku dan ibu duduk di barisan paling belakang. Bukan karena datang terlambat, tapi karena, ya, kami memang merasa seharusnya di belakang. Aku berusaha mengecilkan tubuhku. Aku menunduk. Sesekali mataku melirik ke arah teman-teman sekelasku. Sebagian terlihat bangga duduk di depan, dikelilingi orang tua yang penuh percaya diri. Aku ingin pulang. Tapi ibu menggenggam tanganku. Ia tersenyum kecil, meski aku tahu senyum itu penuh kegelisahan. Dan saat para guru mulai berdiri di depan panggung, suasana mendadak hening. Suara obrolan perlahan hilang. Semua mata tertuju ke depan. Lalu, kepala sekolah, Pak Haris, melangkah naik ke podium. Beliau berdiri tenang, memegang mikrofon. Sosoknya tinggi, wajahnya tegas. Biasanya, setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung kekuatan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak serak. Sebelum saya mulai, izinkan saya jujur hari ini. Karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin akan membuat kita semua merenung. Aku menoleh pelan ke ibu. Ibu mengangguk kecil. Tapi aku bisa merasakan dari genggaman tangannya. Ia pun gelisah. Pak Haris menarik napas panjang. Ada satu murid di sekolah ini yang berhasil mengubah cara pandang saya. Dan mungkin juga cara pandang kita semua. Murid ini, awalnya saya anggap biasa saja. Bahkan, sempat saya ragukan kemampuannya. Bisik-bisik langsung terdengar di sekitar. Beberapa orang tua saling menatap. Ada yang menyipitkan mata. Ada yang menoleh ke arah kiri dan kanan, mencoba menebak. Apa yang saya sampaikan ini bukan basa-basi. Saya ingin semua orang tahu bahwa kita, para guru, para orang tua, kadang terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan. Aku merasa punggungku tegang. Aku ingin bersembunyi. Tapi aku tahu beliau sedang bicara tentangku. Anak ini datang ke sekolah dengan pakaian yang lusuh. Sepatunya pernah bolong. Pernah dipanggil guru BK karena terlalu sering terlambat. Nilai-nilainya sempat turun drastis. Dan saya,
ikut dalam barisan orang yang nyaris menyerah terhadapnya. Ibu menunduk, tapi ia semakin erat menggenggam tanganku. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, dengan kepala tertunduk, karena anak itu telah membuktikan bahwa semangat, ketekunan, dan cinta kepada orang tua jauh lebih kuat dari penilaian manusia. Aku bisa mendengar suara napas yang tertahan dari beberapa sudut ruangan. Pak Haris menatap langsung ke arah belakang aula. Ke arah kami. Ke arahku. Dia belajar dalam diam. Dia menangis dalam diam. Tapi usahanya mengalahkan semua kata pesimis yang pernah keluar dari mulut kita. Aku melihat seorang guru mengusap matanya. Seorang wali murid di depan membuka mulut, seolah tak percaya. Dan minggu lalu, saya menerima surat resmi bahwa anak ini diterima sebagai peserta seleksi beasiswa nasional. Dari ratusan pelamar, hanya 5 yang terpilih. Dan dia satu-satunya dari sekolah desa seperti kita. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan, tapi perlahan bertambah. Aku menunduk makin dalam. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Pak Haris mengangkat tangannya, meminta hadirin tenang. Saya belajar sesuatu dari anak ini. Bahwa kadang cahaya paling terang justru datang dari tempat paling gelap. Anak ini adalah bukti bahwa harapan tak pernah mati. Dan akhirnya, kata-kata itu keluar. Namanya, Sari. Siswa kelas 12 IPA 3. Anak dari seorang ibu tunggal yang luar biasa. Aula meledak. Bukan dengan suara, tapi dengan tepuk tangan, sorakan pelan. Bahkan beberapa orang yang berdiri dan menoleh padaku. Aku tak sanggup menatap siapa-siapa. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Pengakuan. Bukan dari nilai. Bukan dari sertifikat. Tapi dari kenyataan. Bahwa perjuangan diam-diamku ternyata dilihat. Ibu menangis. Ia peluk aku erat. Tangannya menggigil. Itu kamu, Nak. Itu kamu. Aku juga menangis, tapi tak bersuara. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bukan orang asing di dunia ini. Aku merasa, aku punya tempat, aku punya nama. Dan mungkin, aku memang bukan siapa-siapa. Tapi hari itu, aku menjadi seseorang. Namaku Sari. Aku lahir di sebuah desa kecil yang bahkan mungkin tak ada di peta. Di kaki sebuah gunung yang dinginnya menusuk sampai tulang. Tapi bagiku sudah biasa. Di sana, kehidupan berjalan lambat. Tidak ada mal, tidak ada sinyal kuat. Bahkan listrik pun baru masuk saat aku masuk kelas 3 SD. Bapakku dulu petani. Tapi aku tak sempat banyak mengenalnya. Ia meninggal saat aku masih kelas 2 SD. Karena kecelakaan saat mencari kayu bakar di hutan. Aku masih ingat. Hari itu hujan deras. Tubuhnya ditemukan di bawah jurang kecil, dengan tubuh penuh luka. Sejak saat itu, semuanya berubah. Ibuku, perempuan paling kuat yang pernah aku kenal, mengambil alih semua peran di rumah. Ia bukan hanya menjadi ibu, tapi juga menjadi ayah, menjadi tulang punggung, menjadi pelindung. Setiap pagi, ibu bangun sebelum fajar. Ia memasak dengan tungku kayu, lalu berangkat ke ladang milik orang. Kadang ia disuruh mencangkul, kadang menyiangi rumput, kadang mengangkut hasil panen. Upahnya? 15.000, 20.000. Tapi ia terima. Tak pernah sekalipun aku dengar beliau mengeluh. Aku sering ikut membantu. Waktu masih kecil, aku ikut ke ladang. Aku pernah bawa bakul kecil, nyabit rumput buat kambing orang. Aku pernah memanggul kayu di punggung, meski lebih besar dari tubuhku sendiri. Tapi ibu selalu bilang, Sari nggak boleh putus sekolah, walaupun ibu harus kerja sampai punggung bungkuk. Kalimat itu membekas di hatiku. Sejak kecil, aku merasa sekolah adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Aku nggak pintar-pintar amat, tapi aku suka belajar. Aku suka mencatat rapi, membaca berulang-ulang. Bahkan aku pernah mencatat ulang seluruh buku pelajaran karena takut hilang. Rumah kami kecil. Dindingnya dari anyaman bambu. Atapnya dari seng bekas. Kalau hujan deras, pasti bocor.
kalau angin kencang, bunyinya seperti mau terbang. Tapi itu rumah kami. Tempat yang penuh cinta, meski sempit dan sederhana. Waktu aku SD, aku pernah datang ke sekolah tanpa alas kaki. Sepatuku sobek, dan ibu belum punya uang untuk beli baru. Aku pikir, itu biasa saja. Tapi teman-temanku menertawakanku. Ada yang bilang aku, anak hutan. Ada yang sengaja menghindariku karena katanya aku bau keringat. Aku nggak marah. Tapi aku sedih. Sejak itu, aku belajar untuk diam. Aku menjadi anak yang tidak banyak bicara. Aku lebih banyak mendengarkan. Dan aku berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku juga bisa. Tiap kali ujian, aku belajar keras. Aku duduk paling depan di kelas, supaya bisa dengar jelas penjelasan guru. Kadang aku pinjam buku ke tetangga yang punya anak kuliah. Aku baca walau nggak selalu paham. Tapi aku terus berusaha. Di rumah, aku belajar pakai lampu minyak, sebelum listrik masuk desa kami. Setelah itu pun, listrik sering padam. Tapi aku tak menyerah. Aku percaya, meski aku bukan siapa-siapa, aku juga punya hak untuk bermimpi. Ibu selalu mendukungku. Meski beliau sendiri tak tamat SD, tapi setiap malam beliau tanya, "Tadi belajar apa di sekolah, Nak?" Dan aku cerita tentang pelajaran IPA, tentang planet, tentang sel tumbuhan, bahkan tentang hukum Newton. Ibu selalu manggut-manggut, walau mungkin tidak semuanya ia mengerti. Yang menyakitkan adalah, saat aku masuk SMP dan SMA, aku mulai melihat perbedaan yang lebih jelas. Teman-temanku mulai pakai HP canggih, sepatu mahal, tas bermerek. Sedangkan aku pakai tas hasil tambal sendiri. Sepatuku sobek, dijahit oleh ibu dengan benang karung. Aku nggak punya uang jajan. Kadang bawa bekal, kadang cuma air putih. Beberapa guru tahu, tapi tak semua peduli. Ada yang baik, menyemangatiku, tapi ada juga yang meremehkan. Pernah satu kali, nilai ulangan matematikaku tertinggal. Guru itu bilang, "Ya gimana ya? Memang latar belakang juga pengaruh. Anak petani, ya gitu deh." Aku cuma diam. Tapi malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Aku merasa dunia ini terlalu keras buat orang seperti aku, yang gak punya apa-apa, kecuali semangat dan cinta pada ibu. Tapi aku bertahan. Aku bertahan karena aku percaya. Allah gak tidur. Setiap malam, aku sujud. Aku minta diberi jalan. Aku minta diberi kekuatan untuk terus bertahan. Aku minta diberi kesempatan, walau hanya sekali, untuk membuktikan bahwa aku juga bisa berarti. Dan hari demi hari berlalu. Dari bocah kecil tanpa sepatu, menjadi siswi SMA yang duduk di ujung kelas. Mungkin aku bukan yang paling pintar, tapi aku paling keras usaha. Dan satu hal yang selalu kutanamkan di dalam hati, aku ingin ibu bahagia. Aku ingin melihat ibu duduk di rumah yang layak. Aku ingin melihat ibu tidak lagi memanggul kayu atau mencangkul sawah. Aku ingin membalas setiap tetes peluh dan air mata yang selama ini beliau tumpahkan, hanya demi aku. Itulah aku. Seorang anak desa. Seorang anak petani. Seorang anak yang mungkin tak dianggap. Tapi aku punya mimpi. Dan aku akan kejar mimpi itu, meski dengan kaki berdarah. Waktu itu aku kelas 2 SMA. Hari itu hari Selasa. Langit panas terik. Dan aku baru saja pulang sekolah dengan baju yang basah karena keringat. Tugas menumpuk, ulangan susulan menanti, dan di perjalanan aku berpikir, nanti malam aku harus belajar lebih keras. Tapi semua itu sirna, begitu aku buka pintu rumah. Aku lihat ibu duduk di lantai. Punggungnya bersandar ke dinding. Tangannya menggenggam dadanya erat. Wajahnya pucat. Nafasnya pendek-pendek. Seperti orang habis lari jauh. Tapi ini bukan kelelahan biasa. "Ibu, ibu kenapa?" Aku langsung lari mendekat. Ibu nggak sanggup jawab. Hanya menggeleng pelan. Lalu menutup matanya seperti menahan sakit yang amat sangat. Aku panik. Aku lari ke rumah tetangga. Teriak minta tolong. Alhamdulillah, salah satu tetanggaku yang punya motor langsung membantu.
Aku bonceng ibu ke puskesmas desa. Tanganku gemetar sepanjang jalan. Aku peluk ibu dari belakang, berharap dia tetap sadar. Sesampainya di sana, ibu langsung ditangani. Aku duduk di kursi plastik tua, sendiri, menunduk, menahan air mata. Dokternya keluar setelah setengah jam. Bu Sari mengalami serangan jantung ringan, katanya datar. Untung cepat dibawa ke sini. Tapi ini nggak bisa dianggap sepele. Beliau harus istirahat, harus minum obat rutin. Dan, kalau bisa, jangan terlalu capek kerja fisik. Aku diam, keku. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Anaknya? Tanya dokter itu sambil menatapku. Aku hanya mengangguk. Obat ini harus ditebus seminggu sekali. Harus dimakan rutin. Dan makanannya, usahakan jangan yang terlalu asin. Jangan yang berat. Buat orang sakit jantung, pola makan itu penting. Kepalaku mengangguk lagi. Tapi di dalam hati, aku menangis. Karena aku tahu semua itu butuh uang. Uang yang bahkan buat beli beras pun kami kadang pinjam ke tetangga. Hari itu kami pulang dengan beberapa bungkus obat. Itu pun sebagian dibantu tetangga. Ibu tertidur sepanjang malam, dan aku duduk di sampingnya, memperhatikan napasnya naik turun. Aku takut. Sejak malam itu, hidupku berubah. Bangun lebih pagi, masak bubur untuk ibu, mencuci baju, membersihkan rumah, menyuapi obat, baru kemudian berangkat sekolah. Kadang aku telat, kadang aku ketiduran di kelas, dan kadang aku tak sanggup konsentrasi sama sekali. Nilai-nilaiku mulai turun. Beberapa guru memperhatikan. Ada yang marah, ada yang hanya geleng-geleng. Tapi hanya satu yang bertanya dengan tulus. "Kamu kenapa, Sari?" Tapi aku tak pernah cerita. Aku cuma bilang, "Nggak apa-apa, Bu. Cuma kecapean." Padahal dalam hati, aku nyaris hancur. Setiap hari aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali. Seimbang sedikit salah, aku bisa jatuh. Tapi aku nggak bisa berhenti. Karena kalau aku berhenti, semua akan benar-benar runtuh. Dan gosip pun mulai muncul. Biasa. Di sekolah, kabar buruk menyebar lebih cepat dari angin. Si Sari itu ya, kayaknya udah nggak sanggup sekolah deh. Dulu sih rajin, tapi sekarang mulai malas ya. Kasihan, tapi ya kalau nggak mampu, mending berhenti aja. Aku dengar semua itu, tapi aku pura-pura nggak dengar. Aku telan semua bisik-bisik itu seperti menelan duri. Sakit, tapi aku tak punya pilihan. Yang paling membuatku terpukul adalah ketika salah satu temanku sendiri, yang dulu duduk sebangku denganku, berkata, "Sar, kamu berubah banget sekarang. Dulu semangat, sekarang kayak orang linglung. Mending kamu fokus di rumah aja. Bantu ibumu." Aku hanya menatapnya. Tidak marah, tidak kecewa, tapi hancur. Karena, ternyata tak ada yang benar-benar tahu betapa aku sedang berjuang. Bahkan untuk sekadar bisa hadir di kelas. Satu-satunya tempat aku bisa menangis bebas, hanyalah kamar sempitku. Setiap malam aku menangis dalam diam. Aku sujud lama di atas sajadah butut, meminta pada Allah agar ibuku disembuhkan. Agar aku diberi kekuatan. Agar aku tak menyerah. Aku mulai berpikir, apakah aku harus berhenti sekolah? Pikiran itu menghantuiku setiap hari. Tapi begitu aku melihat wajah ibu yang mulai pucat, tubuhnya yang makin kurus, aku sadar, justru sekarang aku harus makin kuat. Kalau aku menyerah, siapa yang akan mengubah nasib keluarga ini? Aku tahu, sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi satu-satunya pintu keluar dari hidup yang gelap ini. Tapi tekanan terus datang. Dari guru, dari teman, bahkan dari dalam diriku sendiri. Aku mulai sulit tidur. Mimpi buruk datang. Aku mimpi kehilangan ibu. Aku mimpi duduk sendirian di tengah kelas. Sementara semua orang menertawakan aku. Aku mimpi kelaparan. Aku mulai kehilangan berat badan. Seragamku yang dulunya pas, kini jadi longgar. Tapi aku tetap ke sekolah. Meski kadang harus minum air putih doang sebelum berangkat.
Meski harus pakai sandal jepit saat sepatu rusak total, aku tetap datang. Karena aku percaya, selama aku belum menyerah, harapan itu masih ada. Dan tanpa aku sadari, krisis itu telah mengubah aku. Dari anak pemalu biasa, menjadi seseorang yang diam-diam punya kekuatan besar dalam dirinya. Tapi aku belum tahu bahwa di depan sana akan ada pilihan yang jauh lebih berat lagi menantiku. Hari itu matahari belum tenggelam saat wali kelasku, Bu Endah, mendatangiku saat aku baru selesai bersih-bersih kelas. Beliau hanya bilang pelan, "Sari, bisa ke ruang guru sebentar?" Tanganku masih bau pel karena aku baru saja mengepel lantai kelas secara sukarela, bukan karena disuruh. Aku mengangguk dan segera menyusul. Di sepanjang langkah menuju ruang guru, hatiku nggak tenang. Aku pikir, aku bakal ditegur soal nilai matematikaku yang memang turun belakangan ini. Atau mungkin karena aku sering telat? Tapi saat aku masuk, wajah Bu Endah justru tersenyum hangat. "Sari," katanya lembut sambil menyodorkan segelas air putih. "Duduk dulu ya." Aku duduk pelan-pelan. Mataku tertuju ke meja yang penuh tumpukan map. Lalu Bu Endah membuka map kuning dan mengeluarkan satu lembaran brosur. "Ini," katanya, "program beasiswa dari Yayasan Pendidikan di Jawa Barat. Mereka tiap tahun ambil beberapa siswa dari daerah terpencil. Sekolah kita dapat jatah nominasi. Dan kamu salah satu yang direkomendasikan." Aku terdiam. "Beasiswa? Keluar kota? Ini bagus banget, Sar. Kalau kamu lulus seleksi, kamu bisa sekolah di tempat yang fasilitasnya lebih lengkap. Gratis penuh. Bahkan dikasih tempat tinggal, uang saku, buku. Semuanya ditanggung." Aku menatap brosur itu. Ada foto-foto siswa berseragam rapi, asrama besar, perpustakaan, ruang komputer. Semua itu asing buatku. Tapi entah kenapa, mataku terasa panas. "Tapi, aku harus ikut seleksi dulu kan, Bu?" Suaraku nyaris tak terdengar. Bu Endah mengangguk. "Iya, seleksinya ketat. Tapi kemampuanmu. Kami percaya kamu punya potensi besar. Kami tahu, kamu anak yang gak cuma pintar, tapi kuat." Aku menunduk. Genggaman tanganku di paha makin erat. Sepanjang perjalanan pulang, aku nggak banyak bicara. Ibu menyapaku dari dapur. Tapi aku hanya menjawab singkat. Aku masuk kamar, duduk, membuka brosur itu lagi. Gratis. Uang saku. Asrama. Semua itu terdengar seperti mimpi. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang menghantui pikiranku. Kalau aku pergi, siapa yang akan rawat ibu? Malamnya, aku akhirnya cerita. Di atas tikar rotan yang sudah mulai tipis, dengan lampu redup yang menggantung di langit-langit. Ibu mendengarkan dengan tenang, lalu terdiam. Aku menunggu reaksinya. Tapi beliau hanya menatap ke langit-langit sebentar, lalu memejamkan mata. "Beasiswa ya," gumamnya. Lalu beliau tersenyum kecil. "Kalau itu bisa bikin kamu jadi orang sukses, Sari, Ibu ikhlas." Air mataku jatuh saat itu juga. Aku pegang tangan ibu. Penuh bekas luka dari cangkul dan sabit. Tapi hangat. "Tapi ibu gimana? Siapa yang masak? Siapa yang bantu ke puskesmas nanti? Siapa yang..." "Ibu masih kuat, Nak. Lagian kan tetangga juga baik. Kita bisa minta tolong kalau perlu. Yang penting kamu jangan pikirin ibu terus. Sekali aja, pikirin dirimu." Aku tak bisa membalas apa-apa. Aku hanya menangis. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku baringkan tubuhku, tapi pikiranku berputar-putar. Kalau aku ambil beasiswa itu, aku akan jauh dari ibu. Kota besar? Aku bahkan belum pernah naik kereta. Aku nggak tahu caranya hidup di luar. Aku takut. Tapi kalau aku tolak, mungkin aku nggak akan dapat kesempatan kedua seperti ini. Aku seperti harus memilih antara dua cinta. Cinta pada ibu, atau cinta pada masa depan. Aku coba bayangkan hidup di kota, tinggal di asrama, belajar dengan komputer, guru-guru profesional, teman-teman dari berbagai daerah. Mimpi. Iya.
Tapi aku tahu, aku bisa tumbuh di sana. Lalu aku bayangkan ibu sendirian di rumah. Makan sendiri. Minum obat sendiri. Jalan kaki ke puskesmas sendiri kalau kambuh. Pikiran itu menghancurkanku. Di luar kamar, hujan turun. Aku dengar suara air menetes dari atap seng. Bocor. Sudut kamar mulai basah. Aku bangkit pelan. Taruh ember kecil untuk menampung tetesan. Dan di situ, aku sadar sesuatu. Kalau aku tetap di sini, aku nggak akan bisa memperbaiki bocor itu. Tapi kalau aku pergi, suatu hari aku bisa pulang dan mengganti seluruh atap ini. Aku menatap langit-langit, lalu menutup mataku. Ya Allah, aku nggak tahu mana yang benar. Tapi tolong tuntun aku. Jangan biarkan aku salah langkah. Pagi harinya, aku ambil formulir dari Bu Endah. Tanganku masih gemetar waktu nulis nama. Tapi aku tahu ini langkah yang harus kuambil. Meski aku belum tahu jalannya akan semulus apa. Dan sejak hari itu, hidupku berubah. Lagi, aku akhirnya memutuskan ikut seleksi. Meski dengan hati yang penuh ketakutan. Meski pikiranku terus dihantui kemungkinan gagal. Tapi aku bilang ke diriku sendiri, kalau kamu nggak berani melangkah, kamu akan tetap di sini selamanya. Jadi aku melangkah, dengan kaki yang gemetar, dengan tas lusuh, dengan buku-buku pinjaman, tapi dengan harapan yang besar. Setiap hari, aku belajar lebih keras dari biasanya. Aku duduk paling depan di kelas. Aku catat semua penjelasan guru. Aku pinjam soal-soal tahun lalu dari kakak kelas. Aku bahkan rela pulang lebih sore hanya untuk latihan soal di perpustakaan. Yang sebenarnya lebih mirip gudang karena sudah jarang dipakai. Di rumah, aku masih tetap urus ibu. Bangun sebelum subuh, masak bubur, siapkan air hangat, bantu ibu minum obat. Setelah itu, baru aku berangkat sekolah dengan tergesa. Kadang telat, kadang lupa bawa buku. Tapi aku tetap datang. Karena aku tahu, waktu nggak bisa diulang. Teman-temanku mulai menyindir. Ngapain sih Sari ikut-ikutan seleksi beasiswa? Bisa apa coba? Ya ampun, anak petani kok mimpi sekolah keluar kota. Paling juga gagal di tahap awal. Awalnya aku kaget, terluka. Tapi aku belajar untuk tidak membalas. Aku cuma senyum. Tapi dalam hati, aku bicara pada Allah. Kalau memang ini jalanku, kuatkan aku meski semua orang meragukanku. Yang lebih menyakitkan justru datang dari seorang guru yang selama ini kukira berpihak padaku. Waktu itu aku sedang duduk sendiri di depan ruang guru, menunggu giliran wawancara. Beliau lewat dan berkata pelan, "Kamu yakin, Sari? Sainganmu berat-berat. Loh, dari kota semua. Jangan terlalu berharap ya." Kalimat itu seperti cambuk, pedas. Tapi justru di situ aku belajar bahwa kadang kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Tak ada yang akan menyemangati kita, kecuali kita sendiri. Aku terus belajar. Sampai larut malam. Kadang lampu di rumah padam, dan aku harus belajar pakai lilin. Kadang aku ketiduran di atas buku. Dan saat bangun, ada coretan tinta di pipiku. Tapi aku nggak berhenti. Setiap malam, sebelum tidur, aku peluk ibu dan berkata, "Doain Sari ya, Bu." Dan ibu selalu jawab, "Selalu, Nak." Hari seleksi itu akhirnya datang. Aku berangkat naik motor pinjaman tetangga, dibonceng Pak RT. Di dalam tas, aku bawa bekal nasi dan tempe goreng. Bukan karena malu jajan, tapi karena memang gak punya uang lebih. Sesampainya di lokasi seleksi, aku langsung terintimidasi. Pesertanya rapi, wangi. Banyak yang datang sama orang tua. Ada yang pakai jas alma mater. Ada yang bawa buku-buku tebal. Aku hanya duduk diam di pojok ruangan, membaca catatan yang sudah lecek karena sering kupegang. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Kamu datang bukan buat gaya-gayaan. Kamu datang buat berjuang. Tes pertama, ujian tulis. Soalnya susah. Lebih sulit dari yang aku bayangkan. Tapi aku kerjakan sebaik mungkin.
Aku ingat beberapa soal yang pernah aku pelajari malam-malam di bawah cahaya lilin. Setelah itu, wawancara. Aku dipanggil masuk ruangan kecil. 3 orang duduk di depanku. Salah satunya langsung bertanya, "Kenapa kamu ingin beasiswa ini?" Aku menunduk sebentar. Lalu jawab pelan, "Karena ini satu-satunya cara saya bisa lanjut sekolah, Pak. Dan saya ingin ibu saya bisa hidup lebih baik." Mereka diam. Lalu salah satu bertanya lagi, "Kalau kamu gagal, kamu akan kecewa?" Aku jawab jujur, "Saya pasti sedih, tapi saya nggak akan berhenti belajar." Aku keluar dari ruangan itu dengan napas lega. Tapi jantungku tetap berdebar. Hari itu aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Aku nggak tahu apakah jawabanku cukup. Aku nggak tahu apakah aku layak. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah memberikan yang terbaik. Hari demi hari berlalu. Aku kembali ke rutinitas. Sekolah, masak, nyuci, bantu ibu. Tapi kali ini, ada perasaan lain dalam hatiku. Campuran harap dan takut. Lalu, suatu sore, Bu Endah datang ke rumah. Aku dan ibu sedang di dapur. Aku sedang mencuci piring. Ibu menyapu halaman kecil di depan rumah. Waktu aku lihat Bu Endah turun dari motor, jantungku langsung berdebar. Aku langsung keluar, menyambut beliau. Ibu berdiri di belakangku. "Sari," kata Bu Endah. Wajahnya serius. Aku nyaris tak bisa berdiri tegak. "Kamu lulus tahap pertama. Kamu masuk 3 besar calon penerima. Tinggal 1 tahap lagi. Tes motivasi dan kesiapan tinggal jauh dari rumah." Aku gak bisa bicara. Ibu langsung duduk di lantai. Matanya berkaca-kaca. Aku mendekap ibu. Kami berdua menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Tapi karena harapan itu belum padam.